Shalom, saudara-saudara kekasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, semua kita tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup kita tidak selalu lancar-lancar, saudara. Kadang-kadang kita harus akui, ya semuanya baik-baik saja, tetapi kadang-kadang juga kita mengalami hal yang tidak baik ataupun tidak lancar-lancar saja, saudara ya. Kadang-kadang ada kelemahan, ada kesusahan, ada kesakitan, ada penderitaan, atau mungkin juga kita mengalami jalan buntu dalam hidup ini, saudara. Lalu kita mencari sesuatu yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, biasanya ketika kita mencari sesuatu yang dapat kita andalkan untuk menolong kita, saudara, kita cenderung mencari sesuatu yang dapat kita lihat, saudara ya, daripada apa yang tidak kita lihat. Kita misalnya andalkan harta kita, andalkan kuasa ataupun backing yang dapat menolong kita, dan juga mungkin kita andalkan kemampuan kita, skill kita, dan pengetahuan kita, saudara. Nah, saudara, semua itu oke-oke saja, tetapi semua apa yang kita andalkan, yang kita lihat itu sesuatu yang sangat terbatas. Untuk itu, saudara, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan, merenungkan tentang keindahan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk itu, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyenengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa kau takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun bisa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara-saudara, Mazmur 49 ayat 1 sampai 21 ini adalah Mazmur syair hikmat yang menyorot tentang kesia-siaan orang yang mengandalkan kekayaan duniawi. Di sini pemazmur menegaskan bahwa harta tidak dapat dibawa mati dan atau menebus nyawa manusia dari maut. Dan hanya Allah sajalah yang dapat diandalkan untuk membebaskan umatnya dari kuasa kubur. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 2 sampai ayat yang kelima,
Ini merupakan seruan agar seluruh umat manusia di dunia ini, baik orang yang kaya maupun yang miskin, orang yang rendah ataupun tinggi, mereka mendengarkan pesan penting yang penuh hikmat ini dan pengertian yang dari Tuhan. Karena ini sebuah kebenaran yang bersifat universal, tidak hanya kepada umatnya tetapi kepada semua manusia di dunia ini, saudara. Lalu saudara, ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 merupakan peringatan akan bahayanya manusia bersandar kepada harta. Karena apa, saudara? Karena tidak ada manusia yang dapat membayar tebusan kepada Allah untuk nyawa saudaranya. Cerdas atau bodoh, cepat atau lambat, saudara, semua orang akan mati. Dan apa yang kita miliki hari ini, baik itu harta kita, kekayaan kita, kuasa yang kita miliki, saudara, semuanya harus kita tinggalkan bagi orang lain. Namun saudara, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 di sini, Tuhan berbicara tentang kepastian penebusan dan harapan hanya di dalam Tuhan saja, saudara. Jadi di sini Tuhan ingin menyampaikan, saudara, bahwa orang yang congkak, orang yang mengandalkan harta, orang yang akan mengandalkan kekuasaannya, saudara, satu kali akan berakhir di dunia orang mati. Nah, saudara, sebaliknya di sini pemazmur memiliki suatu kepastian iman bahwa Allah sendirilah akan yang dapat menebus nyawa manusia dari cengkeraman maut dan yang dapat melepaskan kita dari segala ancaman yang mengancam jiwa kita, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini, sebenarnya ini sekali lagi berita mesianik, saudara ya. Berita tentang karya Kristus yang dapat diandalkan untuk menebus kita dari segala ancaman kuasa dosa dan kuasa maut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kita dan melepaskan kita, bahkan meluputkan kita dari cengkeraman maut, saudara. Hanya Kristus saja. Oleh sebab itu, saudara, Kristus adalah Tuhan yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena dialah yang telah menebus kita dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Bukan oleh karena usaha kita, bukan oleh karena perbuatan baik kita, saudara. Nah, saudara, saya kira pesan penting yang disampaikan Tuhan di sini adalah bahwa kita harus sadar kemuliaan yang kita miliki hari ini, kekayaan kita yang kita miliki hari ini, saudara, kita tidak pernah akan bawa ketika kita mati, saudara. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan di sini menyampaikan hikmat yang sifatnya universal, jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun yang kita miliki. Kenapa, saudara? Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita adalah memimpin kita kepada keselamatan dan juga memberikan kepada kita kepastian, jaminan hidup yang bersifat kekal selama-lamanya. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa sehebat-hebatnya kita, saudara, ataupun sepinter-pinternya kita, saudara, kita tetap manusia yang lemah dan rapuh. Sekaya-kayanya kita, sekuasa-kuasanya kita, saudara, sepopuler-populernya kita, saudara, semua apa yang kita miliki satu kali akan lenyap. Termasuk, saudara, sekuat-kuatnya tenaga kita hari ini, saudara, kita punya power yang hebat sekali, saudara. Saudara, masih ada kuasa yang jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki hari ini, yaitu kuasa Tuhan yang melampaui segala-galanya dan yang mengatasi atas segala kuasa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, saudara, kalau demikian, saudara, maka kita harus sadar bahwa Tuhan kita yang kita percaya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan segala kuasa dosa dan kuasa maut, termasuk, saudara, yang telah mengalahkan kuasa kebinasaan itu, saudara. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang mengalahkan maut, saudara, selain kuasa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, jika Tuhan punya kuasa yang mengalahkan maut, saudara, masakan Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita dari segala kesulitan dan penderitaan yang kita alami hari ini? Oleh sebab itu, saudara, saya ingin mengajak kita, mari kita belajar untuk tidak andalkan kekuatan kita, tetapi andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, dan engkau akan melihat keindahan Tuhan menyatakan dirinya dan kuasanya untuk menolong engkau dan saya. Saudara-saudara, dan engkau akan mengalami kuasanya yang ajaib,
Di saat-saat engkau melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran saudara dan apa yang engkau harapkan. Saudara, Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami. Ya Tuhan, jika selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk belajar bagaimana kami mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami ya Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadikan hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami sekalian ya Tuhan, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.